Selamat datang di channel ini dan selamat merayakan hari Minggu Kerahiman Ilahi. Sahabat-sahabatku yang terkasih, di awal permenungan ini saya suka memberikan sedikit pengertian tentang arti kerahiman. Di dalam bahasa Latin, kata kerahiman berarti misericordia. Dalam bahasa Inggris berarti mercy. Bahasa Indonesia berhasil mengungkapkan kembali aslinya dengan menerjemahkan misericordia atau mercy menjadi kerahiman. Sedangkan dalam bahasa Ibrani, belas kasih disebut dengan istilah rahamim. Kata rahamim ada kaitannya dengan kata rehem yang artinya rahim atau kandungan. Kata rahamim atau kerahiman atau belas kasih sebenarnya hendak mengungkapkan sifat Allah yang serupa dengan rahim seorang ibu. Seperti rahim yang melindungi, menghidupi, menghangatkan, memberi pertumbuhan, menjaga, menerima tanpa syarat, dan membawa kemana-mana, semua makna itu juga terangkum dengan sempurna dan lengkap di dalam kerahiman Allah. Lantas, sejak kapan gereja merayakan hari Minggu Kerahiman Ilahi ini? Pada tanggal 22 Februari tahun 1931, Yesus menampakkan diri kepada Santa Faustina. Di dalam penampakan itu, Yesus menyampaikan suatu permintaan kepadanya. Yesus mengatakan, "Aku mau supaya ada pesta kerahiman. Aku mau supaya gambar itu, dalam arti ini gambar kerahiman ilahi, diberkati secara mulia pada hari Minggu pertama sesudah Paskah." Hari Minggu ini harus menjadi pesta kerahiman. Permintaan Yesus ini baru terwujud pada tahun 2000 ketika Santo Paus Yohanes Paulus II menetapkan hari Minggu setelah Minggu Paskah sebagai hari raya Minggu Kerahiman Ilahi. Sejak saat itu, Gereja Universal secara resmi merayakan pesta kerahiman ilahi. Injil hari ini menceritakan tentang penampakan Yesus kepada para muridnya. Di dalam penampakan itu, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Tangan dan lambung Yesus yang terluka itu merupakan bukti dari kerahiman ilahi Allah kepada manusia. Menariknya, Thomas yang awalnya tidak percaya akan kebangkitan Yesus, kemudian ia menjadi percaya setelah ia menaruh dan mencucukkan tangannya ke tangan dan lambung Yesus. Ia mengatakan, "Ya Tuhanku dan Allahku." Yesus pun berkata kepadanya, "Karena telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Dalam permenungan saya, kata percaya di sini bukan hanya percaya pada kebangkitan Yesus, tetapi percaya pada kerahiman ilahinya. Sebab setelah kita percaya, maka kita pun patut memiliki kerahiman seperti Allah yang kita imani. Di dalam bacaan yang kedua, Santo Yohanes dengan sangat jelas mengatakan bahwa semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia dengan cara melakukan perintah-perintah Allah, khususnya dengan cara mengasihi Allah dan anak-anak Allah. Dengan kata lain, jika Allah mengasihi kita sebagai anak-anaknya, maka kita pun patut membalas kasih Allah itu dengan cara saling mengasihi satu dengan yang lain. Di dalam bacaan yang pertama, Kisah Para Rasul memberikan kesaksian bahwa dengan cara hidup saling mengasihi satu sama lain dan juga mereka sehati dan sejiwa yang dihidupi oleh jemaat itu atau jemaat perdana itu, maka di antara mereka tidak ada seorang pun yang berkekurangan. Semua orang yang mempunyai tanah ataupun rumah menjual kepunyaan itu, dan hasil dari penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki para rasul. Lalu semuanya itu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya.
Sahabat-sahabatku yang terkasih, berdasarkan perayaan dan bacaan-bacaan hari ini, marilah kita merenungkan sejumlah remah permenungan. Pertama, di dalam bacaan Injil, Yesus mengatakan, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Itu artinya, Yesus meminta kita untuk sungguh-sungguh percaya kepadanya, atau percaya penuh kepadanya dan penyelenggaraan ilahinya. Yesus hendak menekankan bahwa rahmat-rahmat belas kasih-Nya tergantung pada besarnya kepercayaan kita kepadanya. Semakin kita percaya kepada Yesus atau semakin kita percaya kepada Allah, semakin berlimpah rahmat yang akan kita terima. Kita tidak mengenal pilot, kapten kapal, dan sopir saat kita berada di atas pesawat, kapal, dan mobil. Tetapi kita tetap tenang karena kita percaya pada lisensi mereka yang akan membawa kita sampai tujuan. Maka demikian juga kita harus percaya kepada Tuhan yang kita imani, yang telah dengan nyata menunjukkan kerahimannya kepada kita sepanjang perjalanan salibnya hingga wafat di salib. Di dalam berbagai situasi kehidupan, percayalah sepenuhnya kepada Tuhan dan kerahimannya. Kedua, di dalam bacaan yang kedua, Santo Yohanes mengatakan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Karena itu, sebagai anak-anaknya, marilah kita memohon rahmat belas kasih kepadanya. Kita perlu datang terus-menerus kepada Tuhan, menyesali semua dosa-dosa, dan memohon Tuhan untuk mencurahkan rahmat belas kasih-Nya kepada kita. Ketiga, di dalam bacaan yang pertama, jemaat perdana memberikan kesaksian bahwa ketika mereka sehati sejiwa dan saling mengasihi satu dengan yang lain, maka mereka tidak hidup dalam kekurangan. Justru mereka hidup di dalam kelimpahan. Itu artinya, marilah kita hidup untuk saling berbagi kasih, untuk saling berbelas kasih satu dengan yang lain kepada sesama kita. Belas kasih yang telah kita terima dari Tuhan secara cuma-cuma, haruslah kita teruskan belas kasih itu kepada sesama kita. Hendaknya kita semakin memperluas kasih dan pengampunan kepada sesama, agar kita tidak ada lagi yang berkurangan di dalam Tuhan. Artinya, kita harus tidak saling membenci satu dengan yang lain. Tidak saling mencurigai satu dengan yang lain, tetapi saling mengasihi, saling mengampuni, karena Allah adalah kasih itu sendiri. Tuhan memberkati Anda semua.